Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kenikmatan pada hidup ini. Di video sebelumnya, saya sempat membahas tentang pengertian politik, negara, dan kekuasaan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan politik pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan masa yang berjalan pada tahun 1966. Nah, pada masa itu juga terjadi pencabutan jabatan presiden, yaitu Presiden Soekarno yang dilepas jabatannya sebagai presiden. Masa ini berjalan hingga tahun 1998. Nah, pada tahun itu juga berakhirnya atau Presiden Soeharto itu mengundurkan diri sebagai presiden. Di masa Orde Baru telah terjadi 6 kali pemilihan umum. Dalam pemilihan umum adanya keikutsertaan anggota atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI yang masuk ke dalam golongan karya atau Golkar, yang ikut serta dalam partai politik. Pada masa Orde Baru ini, MPRS telah melakukan tindakan yang berhubungan dengan partai politik, yaitu membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1966. Di samping itu juga terjadi yang saya katakan sebelumnya tadi, pencabutan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Sementara itu, terjadi perdebatan melalui seminar maupun media massa yang mengenai perlunya didirikannya demokrasi dan membentuk suatu sistem politik yang demokratis dengan menata ulang struktur politik yang ada. Jadi dirombak kembali. Karena partai politik pada saat itu menjadi sasaran utama dari kecaman masyarakat yang dianggap telah memecah belah kesatuan karena terlalu mementingkan ideologi serta kepentingan masing-masing. Munculnya pemerintahan Orde Baru ini membuat warna baru dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Salah satu ciri yang menonjol yaitu adanya pengelompokan pada partai-partai politik yang awalnya ada 9 atau kurang lebih 10 partai politik, lalu dikelompokkan menjadi 3 partai politik saja. Kelompok yang pertama yaitu kelompok spiritual material yang memfokuskan program-programnya pada pembangunan spiritual, tetapi tidak mengabaikan pada pembangunan material. Lalu kelompok yang kedua yaitu kelompok nasionalis atau kelompok material spiritual. Kelompok ini memfokuskan program-programnya pada pembangunan material, tetapi juga tidak mengabaikan tugasnya pada pembangunan spiritual. Jadi antara kedua kelompok 1 dan kelompok 2 ini tadi saling melengkapi, tidak mengabaikan tugas yang tidak mengabaikan tugasnya masing-masing. Lanjut kelompok ketiga yaitu kelompok karya.
Nah, kelompok karya ini saya kurang memahami. Jadi teman-teman yang menonton video ini bisa searching sendiri di Google. Itu banyak pasti pengertian kelompok karya pada masa Orde Baru. Nah, penetapan adanya pengelompokan 3 partai yang semula ada 10 atau 9 dijadikan menjadi 3, ini disebabkan karena kegagalan konstituante pada tahun 1955 sampai tahun 1959. Kondisi ini disampaikan oleh Presiden Soeharto langsung pada kepala atau petinggi-petingginya partai politik kala itu. Dan juga Soeharto menyatakan Soeharto menyatakan banyaknya partai politik itu hanya menimbulkan debat dan mematikan lah. Intinya kayak mengancam partai politik lain yang menimbulkan perpecahan. Dan debat tersebut itu tidak menghasilkan hasil yang memuaskan. Maka dari itu dilakukanlah penyederhanaan partai politik. Dengan munculnya ide penyederhanaan partai politik ini membuat kondisi stabilitas politik yang kondusif. Jadi tidak mungkin adanya perpecahan partai politik. Nah, perkembangan partai politik pada masa Orde Baru, entah itu awalnya Orde Baru maupun berakhirnya Orde Baru, itu mengalami pasang surut dalam pembangunan bangsa, khususnya pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam segenap aspek kehidupan pembangunan nasional. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pada masa Orde Baru terhadap partai politik itu menjadikan partai politik tidak mampu menuju fungsi yang demokratis. Jadi wajar saja ketika berakhirnya Orde Baru, rakyat bersukacita menyambut era reformasi. Karena pada masa reformasi, rakyat itu mengharapkan mampu mengubah tatanan politik. Sebab perubahan dalam kehidupan politik itu bisa menjadi prioritas utama yang dituntut pada masa itu. Nah, kebijakan yang signifikan dalam bidang politik yaitu pada kebijakan mengenai partai politik sebagai kendaraan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat demokratis sebagai akibat tersumbatnya partai politik pada masa Orde Baru yang lalu. Jadi pada masa era reformasi ini rakyat mengharapkan sistem tatanan partai politik itu ditata ulang atau dirombak agar peraturan-peraturan yang ada atau perpecahan partai-partai politik itu tidak terjadi lagi di era reformasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya paparkan mengenai perkembangan politik pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 hingga 1998. Kalau teman-teman yang menonton video ini masih kurang dengan penjelasan saya, teman-teman bisa mengulang-ulang video ini atau bisa mencari relasi yang lain dengan cara mencari jurnal-jurnal atau mencari di Google. Itu banyak penjelasan mengenai sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika video ini kurang jelas atau tidak bisa dipahami atau penjelasannya bahkan kurang signifikan atau kurang akurat mengenai itu tadi, perkembangan politik pada masa Orde Baru.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman mengklik tombol like dan juga subscribe. Jangan lupa komen juga ya.